Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Ta'mir Masjid, para imam, tokoh masyarakat, tokoh agama, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sihat, wal-afiyah, umur, sampai kita alhamdulillah atas izin Allah kita berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat saudara, setiap tempat kajian majlis ilmu kita hadir di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita datang ke masjid, ke majlis ilmu, duduk di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang perlu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena majlis ilmu ini sebenarnya majlis taman surga. Majlis apa? Taman surga. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melihat atau melewati taman surga, silakan mampir, masuk ke taman surga tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maksudnya apa taman surga? Karena sahabat tahu dan juga kita tahu taman surga adalah nanti di akhirat. Ternyata ada taman surga di dunia. Karena itu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, taman surga adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, majlis yang di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah taman surga. Berarti alhamdulillah kita sama-sama di sore hari ini kita masuk dalam taman surga. Alhamdulillah. InsyaAllah yang masuk taman surga di dunia akan masuk lagi taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, satu amalan saja yang saya ingin sampaikan. Kalau kita dekat sama amalan tersebut, menjaga amalan ini, peduli sama amalan ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat dari segala keburukan. Nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizatullah Al-Quranul Karim. Al-Quran kitabullah al-mu'jizatul khalidah, mu'jizat yang abadi. Semua mu'jizat Nabi dan Rasul cuma sementara.
tetapi mukjizat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi, selamanya. Kenapa? Agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil keberkahannya, bisa mendapatkan kemuliaannya, bisa mengambil rahasia dari Al-Quran. Saudara, siapa saja di antara kita yang dekat sama Al-Quran, hubungannya baik bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabat yang terbaik, enggak mungkin Al-Quran tinggalkan dia sama sekali. Kalau kita tidak tinggalkan Al-Quran, enggak mungkin Al-Quran tinggalkan kita sampai mengantar kita ke dalam surga. Al-Quran punya tugas. Tugasnya membawa sahabatnya ke taman surga. Sahabat Al-Quran, saudara, bukan hanya orang yang penghafal Al-Quran saja. Kalau hanya yang penghafal Al-Quran, atau bacaannya lancar, atau suaranya merdu, jadi sedikit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran. Betul? Kalau semuanya yang penghafal Al-Quran cuman mereka yang menjadi sahabat Al-Quran atau ahlul Quran atau mendapatkan kemuliaan Al-Quran, jadi sedikit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di Masjid Al-Mabrur. Atau sudah hafal semua 30 juz ini? Belum ya? Juz 30? Belum. Qulhu? Udah, alhamdulillah. Walaupun sedikit, tetapi yang penting kita dekat sama Al-Quran, menjaga, membaca. Karena siapa saja, saudara, siapa saja yang dekat sama Al-Quran, ia menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, Nabi yang termulia. Yang membawa Al-Quran dari langit ke bumi melalui wahyu adalah Jibril alaihi salam. Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, malaikat yang termulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, bulan yang termulia. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr menjadi malam yang termulia sepanjang tahun. Al-Quran turun di kota Makkah dan Madinah. Kota Makkah dan Madinah menjadi kota suci, kota yang termulia di dunia. Artinya apa? Artinya siapa saja dekat sama Al-Quran, ia menjadi mulia. Baik orangnya dekat sama Al-Quran, Allah memuliakan dia. Tempatnya, umur, rumah, semuanya menjadi mulia di sisi Allah karena kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran punya sifat, kelebihan, kemuliaan. Tetapi sifat Al-Quran bukan pada zatnya saja. Siapa saja yang dekat dia menambil dari sifat Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita mungkin sering kita dengar, bahkan di antara kita sudah hafal. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bayangkan saudara, cuman belajar saja, belajar Al-Quran, belum tentu dia bacaannya lancar, belum tentu hafalannya bagus, belum tentu bacaannya bagus, tetapi hanya belajar Al-Quran, dia menjadi orang yang terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia bersama kitab yang terbaik, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah di Madinah dulu lebih dari 100 tahun. Subhanallah, itu luar biasa. Kisah seorang penduduk Madinah. Orang tersebut terkenal di antara masyarakat, orang itu cinta Al-Quran. Beliau cinta Al-Quran. Mungkin di antara jamaah enggak tahu, enggak kenal fulan ini namanya apa atau siapa, tetapi ketika dia masuk, oh ini Pak cinta Al-Quran namanya. Dijuluki cinta Al-Quran. Kenapa? Setiap hari ketika beliau masuk Masjid Nabawi, apalagi dulu 100 tahun yang lalu Masjid Nabawi agak kecil. Berarti semuanya yang dekat masjid, masyarakat sudah mereka kenal.
Ini fulan, bukan seperti masa ini. Sekarang di masa ini yang keliling masjid cuman hotel, betul enggak? Pernah ke umrah enggak? Belum ya ini. Semoga Allah berikan rezeki yang barakah luas bagi semua jamaah Masjidul Mabrur. InsyaAllah bisa berangkat umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Dulu Masjid Nabawi tidak begitu besar, rumah-rumah masyarakat dekat. Tapi sekarang yang dekat masjid cuma hotel. Banyak jamaah ketika pergi umrah, Syekh, mohon maaf penduduk Madinah mana? Ini cuma hotel semua. Saya bilang belakang hotel. Ya, belakang, enggak jauh, 1 kilometer atau 2 kilometer. Tetapi dulu rumahnya dekat sekali. Berarti semuanya jamaah itu kenal seperti jamaatul masjid. Orang itu ketika masuk masjid setiap hari dia menambil Al-Quran, habis salat dari lemari. Ketika dia pegang Al-Quran, buka Al-Quran, langsung dia menetes air mata, nangis terus. Kenapa dia nangis? Karena belum bisa baca. Belum bisa baca. Sayang sekali. Dia suka, dia cinta Al-Quran, bukan Al-Quran tapi belum bisa baca. Padahal orang Arab, kok masa orang Arab belum bisa baca? Percaya nggak ini? Kira-kira ada di antara kita mungkin ayah atau nenek atau kakek belum bisa baca, betul enggak? Kalau buku enggak bisa baca, tapi kalau nomor bisa. Tapi kalau buku belum bisa, karena belum pernah belajar, betul enggak? Begitulah dulu, apalagi dulu. Tetapi beliau, walaupun belum bisa baca, tetapi beliau tetap berusaha, suka mendengar Al-Quran, cinta Al-Quran. Gimana caranya? Langsung dia keliling di masjid, cari siapa yang sedang duduk santai di masjid, ya, dia hampiri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maaf, boleh minta tolong? Ya, silakan Pak. Bisa baca Al-Quran tidak? Oh ya bisa, kenapa? Boleh baca, saya mau dengar Al-Quran. Saya mau dengar karena saya belum bisa baca. Oh ya Pak. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Dia nikmat dengar Al-Quran. Saudara, kalau malas membaca Al-Quran, jangan sampai kita malas mendengar Al-Quran. Kalau malas baca, jangan malas dengar Al-Quran. Apalagi itu sunnah. Sunnah kita minta tolong dari fulan, boleh baca. Walaupun kita bisa baca, boleh kita minta tolong. Apalagi orang yang punya suara merdu bacaan atau orang hafal Al-Quran, kita dengar Al-Quran. Apalagi di zaman ini. Alasan apa kita enggak baca? Alasan apa kita enggak dengar Al-Quran? Alhamdulillah ada YouTube, ada CD, ada TV, ada handphone. Betul enggak? Berarti kapan saja, di mana saja mau dengar Al-Quran bisa. Tetapi dulu kalau mau dengar Al-Quran enggak bisa. Karena kasetnya enggak ada, CD-nya enggak ada, DVD-nya enggak ada. Alhamdulillah banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di masa ini. Bisa kita dengar Al-Quran di mana-mana. Di mobil bisa, di motor bisa, di toko bisa, di rumah bisa, di manapun Anda berada bisa dengar Al-Quran. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita di mana-mana suka dengarin musik. Betul enggak? Di jalan, di motor, di mobil, santai suka dengarin musik. Dengarin Al-Quran. Kalau dengarin Al-Quran membawa barakah ke rumah kita. Walaupun dengar Al-Quran kita mendapatkan pahala. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah merahmati orang yang sedang mendengar Al-Quran. Merahmati. Apalagi yang baca Al-Quran. Kalau kita kata ulama, istama'a. Istama'a beda sama sami'a. Qal fastami'u, bukan fasma'u. Betul? Bedanya apa? Fastami'u, misal yang duduk di Masjid Al-Mabrur ini, antum tastami'una, antum kalian mendengar ceramah. Beda sama orang yang melewati di sana. Dia dengar, mungkin dengar, oh ini ada apa ya ceramah. Beliau sami'a, tetapi dia enggak fokus, cuma dengar saja. Tetapi yang dengar baik-baik istama'a, tambah ta.
Tanpa istama'. Yang istama' Al-Quran mendapatkan pahala yang sama. Apa pahalanya? Yang baca Al-Quran setiap huruf mendapatkan 10 hasanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran kitabullah falahu hasanah, mendapatkan satu hasanat, wal hasanatu bi 10 amsalha, satu hasanat 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim berapa hasanat dapat? Bukan 3. Kan kali 10 jadi 30. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa hasanat? Banyak. Coba lihat satu halaman berapa? Satu juz berapa? Satu halaman kurang lebih 2 minit. Satu juz kurang lebih 30 minit sampai 40 minit. Berapa hasanat yang kita dapat? Cuma setengah jam saja. Setengah jam saja duduk membaca Al-Quran mendapatkan ratusan ribu hasanat. Sayang sekali, rugi kita setiap hari. Rugi, banyak waktu kosong, banyak waktu yang sia-sia. Saudara, nanti di yaumul qiyamah, wallahi kita mencari satu hasanat tidak dapat. Di yaumul qiyamah, kita cari satu hasanat saja tidak dapat. Ketika kita ketemu teman, sahabat, ayah, ibu, anak, semuanya minta tolong, bantu saya satu hasanat, tidak ada yang kasih. Cari agar kita selamat di sana, tidak mungkin dapat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran di surat Abasa apa yang terjadi di yaumul qiyamah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Jika tiba yaumul sakhah, yaumul tammah, yaumul qari'ah, yaumul qiyamah, apa yang terjadi ya Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saat yaumul qiyamah, semuanya akan lari dari saudaranya. Akhi, saudara kandung yang dekat sama kita di dunia, di sana berpisah, jauh dari kita, lari, yafir, lari jauh dari kita. Bukan hanya saudara kandung, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya sendiri. Wa sahibatihi wa akhi, lari dari sahibatihi, zaujatihi, istrinya. Wa banih, anak-anaknya. Lari jauh. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Setiap orang punya urusan sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting saya selamat. Nafsi, nafsi. Bukan ayah, bukan ibu, bukan saudara, bukan istri, bukan suami, bukan anak. Yang penting saya selamat saja. Itu saja. Saat minta satu hasanat tidak ada yang kasih. Tetapi selama kita di dunia 2 minit saja, 10 minit saja duduk santai membaca Al-Quran, ratusan ribu hasanat kita dapat. Khatam Al-Quran 30 juz, membaca khataman Al-Quran jutaan hasanat yang kita dapat. Sayang sekali saudara, setiap hari 24 jam kita enggak bisa luangkan waktu sedikit membaca Al-Quran, walaupun sedikit. Satu juz kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kira-kira dalam satu hari ada waktu kosong untuk membaca satu juz atau tidak? Kira-kira ada waktu kosong 30 menit, 40 menit? Pernah enggak kita main handphone 30 menit? Pernah enggak? Sering kan? Rutin. Istiqamah setiap hari. Usahakan, perlu kita muhasabah. Saudara, wallahi yang beruntung kita
yang rugi kita. Masih sama kisah yang di Madinah ini. Coba lihat kemuliaan Allah kepada orang yang dekat sama Al-Quran. Padahal beliau belum bisa baca Al-Quran. Setiap hari rutin. Gak pernah dia malu. Gak pernah dia bosan. Setiap hari minta tolong dari sini, dari sana, minta tolong dari siapapun yang sedang duduk di masjid, tolong. Suatu hari, seperti biasa, beliau ketemu seorang remaja, masih muda, minta tolong baca Al-Quran, siap dia baca. Ketika baca, nikmat dengar Al-Quran. Sampai menunggu salat berikutnya. Ketika sampai lewat sujud tilawah. Sunnah ketika baca ayat sujud tilawah, bersujud. Al-Qari wal Mustami', yang baca sujud juga yang mendengar sujud, dan baca doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Sudah hafal semua kan? Belum ya? Sudah kan? Terus kalau sujud baca apa ya? Subhana rabbiyal a'la ya? Oh ya, enggak apa-apa lah. Kalau hafal sujud tilawah itu mantap. Kalau misal belum hafal baca doa yang biasa baca di sujud, boleh aja. Tetapi kalau bisa hafal, nambah ilmu, nambah doa. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Mari kita sama-sama baca ini. Sajada wajhiya, sajada wajhiya, artinya wajahku bersujud. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, artinya sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu, Allah yang menciptakannya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Alhamdulillah. Sudah hafal? Belum ya? Yang gak apa-apa kalau baca, alhamdulillah. Kalau belum baca doa subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Terus yang baca, yang sedang baca dia sujud. Orang tua itu sujud juga berdua. Setelah baca doa ini angkat dari sujud. Tapi yang tua masih nikmat baca doa yang lain. Tapi lama. 1 minit, 2 menit, 3 menit. Sampai orang yang membaca khawatir karena udah tua, ketiduran, sakit atau apa. Ya mau udah tua. Dia gerakan, Pak. Ternyata sudah meninggal. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Padahal beliau belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan saudara, Allah berikan husnul khatimah dalam keadaan sujud di Masjid Nabawi antara dua salat, sedang mendengar Al-Quran dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan husnul khatimah yang kami harapkan, padahal beliau belum bisa baca Al-Quran. Tetapi beliau cinta, sangat cinta, karena beliau setiap hari rutin dekat sama Al-Quran. Al-Quran gak mungkin tinggalkan sahabatnya saudara. Gak mungkin tinggalkan kita selama kita tidak tinggalkan Al-Quran. Bersama Al-Quran Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Al-Quran menjadi sahabat bagi kita. Sahabat sejati, sahabat terbaik, sahabat yang gak mungkin tinggalkan kita. Nanti saat kita masuk dalam kubur, Al-Quran datang melindungi kita dari azab dan siksa kubur. Walaupun kita belum hafal, tetapi setiap hari membaca Al-Quran, luangkan waktu dekat sama Al-Quran, Al-Quran kenal kita. Gak mungkin Al-Quran tinggalkan kita sama sekali. Salah satu surat yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk membacanya setiap malam, contoh misal suratul Mulk, Tabarakalladzi
biyadihil mulk. Satu surat dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal suratun minal Quran, ada surah dalam Al-Quran 30 ayat, 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk, syafa'at li sahibiha hatta adkhalathul jannah, memberikan syafaat kepada sahabatnya sampai mengantar dia ke dalam surga. Tugas suratul mulk setelah kita wafat menantar kita ke dalam surga kalau kita setiap malam temanin suratul mulk. Kenal baik suratul mulk di dunia, nanti di akhirat ketika masuk kubur al-mulk kenal baik kita. Karena itu sahabat Rasulullah SAW memberi nama kepada suratul mulk surat Asy-Syafi'ah. Surat apa? Asy-Syafi'ah. Kalau cari Al-Quran surat Asy-Syafi'ah enggak ada. Ini namanya Asy-Syafi'ah, suratul mulk. Apa artinya Syafi'ah? Memberi syafaat kepada sahabatnya. Ada nama lain Al-Munjiyah. Al-Munjiyah artinya yang menyelamatkan sahabatnya dari azab dan siksa kubur. Selamat nanti ketika masuk dalam kubur. Saya mau tanya hadirin, coba lihat. Nanti kita hidup di kubur berapa lama? Enggak ada yang tahu, betul enggak? Sampai yaumul qiyamah. Puluhan tahun, ratusan tahun, Allahu a'lam. Yang wafat sejak zaman Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih. Kalau misal di daerah sini ada tanah kosong, misal ada tanah kosong, saya mau beli. Ada tanah kosong enggak kira-kira? Ada? Saya mau beli tanah dekat masjid. Untuk apa Syekh? Mau tinggal di Lok Sumawi ini? Enggak. Saya mau bikin proyek. Proyek apa? Mau bikin kuburan pemakaman. Mau bikin 100 kuburan yang bagus, indah, bikin pagar, mantap, security, cantik, mewah. Terus setelah selesai saya datang ke Masjid Al-Mabrur, tawarin jamaah. Alhamdulillah saya punya pemakaman baru dekat Gajah. Bapak Ibu semua, siapa yang mau meninggal silakan. Tapi ini kalau ada yang wafat, meninggal, masuk dalam kuburan ini, satu kuburan ada pajak. Bayar 100 juta. Mau enggak? Kok enggak mau ya? Mahal ya kayaknya. Kalau sini enggak bayar ya? Kalau di Jakarta bayar. Tergantung kuburannya. Kalau besar, kecil, pinggir jalan, jalan raya atau jauh, tergantunglah. Ya. Pernah saya lihat kuburan agak besar. Kok kaget? Masya Allah. Kasihan. Kayaknya berkeluarga ya. Ini berapa orang? Katanya cuma satu sih. Kok siapa ini? Orang kaya. Kenapa begitu besar? Biar betah di dalamnya. Bisa enggak kita betah? Enggak mungkin. Nah, tetapi kuburan yang saya punya ini beda sama kuburan yang lain. Dengarin dulu keistimewaannya apa. Kalau ada yang meninggal nanti masuk dalam kuburan ini, insya Allah aman. Kuburan itu Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga, aman, gak kena azab, tenang sampai yaumul qiyamah. Kalau misalnya ada seperti itu, kira-kira mau bayar 100 juta enggak? Pasti mau. Tahu kenapa? Karena kita masing-masing siap membangun rumah bisa lebih dari ratusan juta, bisa 1 miliar lebih. Rumah itu kita tinggal di dalamnya cuma beberapa tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, setelah itu kita tinggalkan. Masa kita enggak bayar untuk tempat kuburan, tempat kita yang abadi? Pasti kita mau. Tapi enggak ada seperti itu. Enggak ada yang bisa jamin kuburan ini bisa jadi taman surga. Tetapi ada amalan lebih ringan daripada kita bayar 100 juta. Apa itu? Suratul Mulk. Baca Suratul Mulk setiap malam, insya Allah nanti kita meninggal di mana? Tenang, kuburan kita Raudhah min Riyadil Jannah, selamat dari azab dan siksa kubur. Kira-kira mana lebih ringan? Bayar 100 juta atau baca Suratul Mulk? Suratul Mulk. Ini salah satu keutamaan Al-Quran. Berarti kita beruntung bukan hanya dunia, dalam kubur kita beruntung, nanti di akhirat juga beruntung.
Saudara, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan sia-siakan waktunya. Usahakan setiap hari punya waktu walaupun sedikit bersama Al-Quran. Luangkan waktu dalam 24 jam. Luangkan waktu 1 jam. Belum bisa 1 jam, setengah jam. Wallahi, Allah memberkahi kehidupan kita. Allah memberkahi waktu kita. Allah memberkahi aktivitas kita. Allah memberkahi harta kita, keluarga dan anak-anak kita menjadi barakah karena keberkahan Al-Quran. Apalagi kalau baca di rumahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi." Sesungguhnya rumah itu menjadi luas karena Al-Quran. Walaupun rumahnya sederhana, walaupun rumahnya kecil, tetapi merasa luas karena Al-Quran. Wa tahduruhu al-malaikah wa tafirru minhu asyayatin. Dihadiri oleh para malaikat, dilari, dijauhkan dari syaitan. Syaitan lari dari rumah tersebut karena Al-Quran. Wa yakthuru khairuhu wa yaqillu syarruhu. Kebaikannya terlimpah di rumah tersebut. Wa yaqillu syarruhu. Keburukannya keluar dari rumah tersebut karena Al-Quran. Di baliknya Abu Hurairah berkata, "Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi." Rumah itu bisa merasa sempit. Walaupun rumahnya besar, tetapi merasa sempit karena jauh dari Al-Quran. Wa tahjuruhu al-malaikah. Malaikat lari dari rumah tersebut. Wa tahduruhu asyayatin. Syaitan tinggal di rumah itu. Wa yakthuru syarruhu. Banyak masalah, banyak gangguan di rumah karena syaitan hadir di dalam. Wa yaqillu khairuhu. Kebaikannya sedikit di rumah karena jauh dari Al-Quran. Barakah luar biasa, saudara. Jangan tinggalkan. Jadikan orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran." Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khususnya saya mengajak jamaah semuanya, belajarlah suratul Fatihah. Al-Quran itu khususnya belajaran bukan hanya bagi ustaz, bukan hanya bagi syekh, bukan santri atau anak-anak kita. Wajib mereka belajar Al-Quran dan membaca dengan cara betul dan sah. Tetapi setiap orang muslim wajib membaca Al-Quran dengan cara sah. Paling minimal suratul Fatihah. Tahu kenapa? Karena kita baca suratul Fatihah di salat. Al-Fatihah salah satu rukun dalam salat, betul? Kalau salah satu rukun salat salah, bisa jadi salat kita salah. Sayang sekali orang yang sering rutin setiap hari alhamdulillah jaga salat, tetapi sampai saat ini bacaannya masih keliru, masih salah. Biasanya kalau orang bekerja dimanapun, kalau dia bekerja hanya cuma 1 bulan, 2 bulan, dia sudah pengalaman, betul enggak? Coba lihat orang yang misal, ya orang tukang bangunan, tukang cat, tukang lemari, tukang kayu. Coba tanya berapa lama bekerja? Cuma beberapa bulan, beberapa tahun sudah jadi ahli, betul enggak? Ahli dia, pintar. Kenapa? Karena setiap hari dia bekerja, belajar. Sedikit beberapa bulan sudah jadi pintar. Pernah di rumah saya, AC-nya rusak. Saya nelfon ke tukang AC servis. Datang, tetapi ya datang orang masih muda, belasan tahun. Kok gak percaya? Ini masih anak ini. Gimana dia bisa servis? Kok bisa enggak? Coba dulu katanya. Nah, terus saya kasih waktu. Enggak sampai 1 jam. Oh, servisnya bagus. Nyala AC jadi dingin. Masya Allah. Udah lama. Ini masih anak, masih kecil. Sudah berapa lama? Ini baru 3 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah. Kok cuma 4 bulan jadi pintar? Kenapa? Karena setiap hari bekerja. Coba lihat. Kita baca Al-Fatihah salat beberapa tahun ini. Satu hari berapa kali kita baca Al-Fatihah? Ya? Paling minimal 17. Belum hitung salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, qiyamul lail. Bisa sampai 30 kali. Sayang sekali setiap hari baca. Sudah lama baca, tetapi sampai saat ini masih bacaannya berusaha. Kenapa? Karena belum belajar. Belum belajar. Belajarlah sedikit, tidak perlu bertahun-tahun. Sedikit datang ke ustaz,
imam Masjidul Mabrur, pemuda, remaja, tolong boleh dengar bacaan saya, koreksi sedikit berkali-kali, insya-Allah minta. Baca. Ibadah, itu ibadah, bukan kelebihan, bukan hanya orang baik, orang saleh, ustaz, ulama. Setiap orang wajib baginya mempelajari Al-Quran. Saudara, tidak ada lebih indah daripada Al-Quran. Karena itu orang yang paling indah orang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang paling mulia orang yang dekat sama Al-Quran. Kalamullah, kalamullah. Bayangkan kita, wallahi nikmat bagi kita, Allah mengizinkan kita membaca dan mempelajari kalamullah. Nikmat bagi kita, lidah kita bisa bergerak dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan lebih indah daripada kalamullah. Walan yataqarraba ahadun ila Allah bi syai'in afdala mimma kharaja min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada apa yang keluar dari Allah, yakni kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Apalagi setiap ayat kita belajar, setiap ayat kita baca, beberapa hasanat, beberapa pahala, berapa kebaikan, berapa keberkahan yang kita dapat. Luar biasa. Dalam kesempatan ini saya mengajak semuanya Bapak Ibu hadirin hadirat, kita sama-sama belajar suratul Fatihah. Mau enggak? Sedikit saja kita belajar. Saya baca satu ayat atau mengikuti satu ayat, saya koreksi saja beberapa huruf. InsyaAllah dalam satu majlis paling minimal kita sudah tahu kesalahan yang mana, yang benar mana. Itu paling minimal. Karena banyak yang merasa bacaannya sudah sah. Karena apa? Karena belum pernah setur. Ketika dia setur, oh ternyata bacaan saya salah ini. Karena itu saya mengajak, ya, insyaAllah majlis ini menjadi barakah. Kita sama-sama belajar Al-Quran. InsyaAllah ini titik pertama untuk terus kita mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Saya baca satu ayat, boleh Bapak Ibu ikut. Nanti setelah selesai, insyaAllah tes satu persatu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, kita mulai kursi. Yang pertama huruf hamzah, a. Jangan baca a. Jangan buka mulut gini. A, ya. Enggak ada huruf yang o begitu ya. A, biasa. A, ya. A'udzu. Hamzah itu tipis, jangan baca o, ya. A'udzu. Huruf dzal yang biasa, yang banyak yang baca salah, a'udzu. Itu beda. Huruf dha beda sama za. Za, ujung lidah keluar sedikit sama gigi. Za. Kalau za, huruf lain, za. Itu beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu kebiasaan budaya ya kan, budaya Bismillahirrahmanirrahim itu budaya, tetapi salah itu. Kebiasaan sejak kecil biasanya Bismillah itu panjang kan, tetapi enggak ada tanda panjang. Panjangnya mat tabi'i, dua harakat begini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya, karena sudah sejak kecil Bismillah.
Iya, karena itu saya bilang budaya, bukan kebiasaan budaya ini. Gak mau kita lepaskan ini. Ya, coba satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, separuh sudah ikut, separuh nggak mau lepas budaya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, ya, ha, jangan ganti jadi ha. Karena biasa mungkin yang baca dari huruf Latin itu salah itu, nggak ada ha jadi ha. Alhamdu, ya, ha, 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 coba ha, 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 biasa jangan ha, ya, ha, ha, huruf Al-Quran semuanya biasa saja. Jangan beban diri ya, la tatakalluf, jangan beban, ha, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. jangan nasta ya, nasta'in, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. ما شاء الله. Jujur saja rata-rata bacaannya Masya Allah bagus. Tapi kalau tes satu persatu Allahu alam ya. Ya, itu yang penting kita belajar. Coba lihat sekarang tadi. Kita baca Al-Fatihah. Beberapa kali kita baca satu ayat, kita berulang-ulang bacanya.
berapa hasanat yang kita dapat, berapa pahala yang kita dapat. Enggak bisa kita hitung. Nanti insyaAllah di yaumul qiyamah Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah saudara yang ingin beruntung dunia akhirat, yang ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dekatlah sama Al-Quran. Luangkan waktu, walaupun sedikit. Belum bisa 1 juz, enggak apa-apa, setengah juz. Yang penting dari pagi sampai malam, luangkan waktu sedikit. Apalagi kalau bisa, mulai pagi hari dengan pembacaan Al-Quran. Mulai dengan Al-Quran, baca sedikit. Walaupun niatnya Allah memberkahi kehidupan. Niat ya Allah, berkahilah waktu kami ya Allah, berkahilah harta kami ya Allah, berkahilah rumah kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah dengan keberkahan Al-Quran. Semoga Al-Quran ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua hadirin. Sebelum tutup, biasa saya sampaikan doa singkat, mudah kita hafal, mudah kita amalkan. Setiap majlis saya suka sampaikan doa ini karena keutamaannya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Yang baca doa ini insyaallah menjadi ahli surga. Mau jadi ahli surga? Insyaallah. Kita semuanya datang dari jauh-jauh, luangkan waktu, jaga salat, jaga ibadah, qiyamul lail, baca Quran. Jadi apa? Ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Saya yakin semuanya masing-masing punya kesibukan, ya punya hal-hal, tetapi tinggalkan, datang hari ini, luangkan waktu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak menjadi sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah tidak menjadi sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengizinkan kita datang ke masjid, Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin. Itu seharusnya setiap orang mempunyai husnudzan billah, berprasangka baik terhadap Allah. Walaupun masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi bisa saya hadir di majlis, bisa saya jaga salat, bisa saya bangun di tengah malam atau sebelum azan subuh melaksanakan walaupun beberapa rakaat. Siapa yang mengizinkan? Siapa yang gerakkan kaki kita sampai kita datang ke masjid? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah berkenan menerima kita. Berarti kita termasuk orang pilihan Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda di hadis, qal, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan di antara kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan husnul dhanni billah, berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kesalahan kita besar, tetapi hanya kita memohon kepadanya, karena tidak ada yang bisa menampuni dosa dan kesalahan kita selain Allah. Hanya membaca astaghfirullah, ya Allah ighfirli wa liwalidai, ampunilah kami. Allah subhanahu wa ta'ala menampuni dosa. Apalagi kehadiran kita di majlis. Satu majlis saudara, satu majlis kita datang duduk di dalam niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kemuliaannya, salah satu keutamaannya, sebelum kita keluar dari pintu, sebelum bubar majlis ini, Allah menampuni dosa kita semua. Ini salah satu keutamaan majlis ilmu. Kalau kita tidak dapat di majlis ilmu, hanya itu saja cukup luar biasa. Apalagi ilmu yang kita dapat, doa, bacaan Quran dan lain. Alhamdulillah. Doa ini singkat, sederhana. Yang baca doa ini insyaAllah menjadi ahli surga karena surga yang mendoakan kita. Bayangkan, surga yang mendoakan kita. Surga mohon kepada Allah. Kalau fulan atau fulana baca doa, surga berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, masukkan fulan ini ke dalam surga. Ya Rabb, fulan barusan baca doa ini, masukkan ia ke dalam surga. Bayangkan, surga yang mendoakan. Kalau kita ketemu ustaz, ulama, kiai, kita minta doa, betul? Kalau ustaz berdoa, syekh, ulama, senang kita, alhamdulillah. Apalagi yang berdoa bukan ustaz, bukan syekh, bukan manusia, tetapi surga berdoa. Doa surga apa?
Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Itulah doa surga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah ثلاث مرات 3 kali. قالت الجنة surga berkata, قالت الجنة surga berdoa, اللهم أدخله الجنة, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Bayangkan surga mendoakan kita. Mari kita sama-sama di majlis ini kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 مرات. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan jamaah Masjidul Mabrur semua ke dalam surga. Itulah doa surga. Karena itu insya-Allah kita sama-sama yang kita berkumpul di Masjid Al-Mabrur ini, kita insya-Allah berkumpul lagi dalam surga. Insya-Allah nanti ketika masuk surga, saya cari waktu kosong insya-Allah, karena saya agak sibuk di sana. Karena banyak hal yang kita tinggalkan di dunia, karena kita bikin nanti di akhirat aja. Karena dunia ini terbatas. Dan juga kita sebagai hamba, bukan hamba yang bebas, terbatas. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan dari larangan Allah. Terbatas di sini, tetapi di sana insya-Allah bebas. Karena itu mungkin saya agak sibuk. Tapi insya-Allah saya kosongkan waktu 1 malam khususnya untuk jamaah Masjid Al-Mabrur insya-Allah. Saya ajak semuanya makan malam di rumah saya. Mau enggak? Nanti saya kasih makanan khas, makanan Arab insyaAllah, Madinah. Mau ibu-ibu? InsyaAllah yang masak ibu-ibu nanti ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Lebih baik lagi saudara, ilmu yang kita dapat di majlis ini, baik suratul Mulk, doa ini yang singkat, sampaikan nanti ke teman saudara, ayah, ibu, nenek yang di rumah belum bisa hadir bersama kami, sampaikan doa ini. Apalagi kalau keutamaannya surga Allah, sampaikan. Karena harapan besar kita, seorang mukmin bukan dia berharap masuk surga sendiri, tetapi beserta keluarga, sahabat, tetangga, semuanya insyaAllah menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazak. Barakallahu fikum. Sebelum tutup dengan doa, saya serahkan ke protokol masjid atau yayasan. InsyaAllah nanti majlis ini tutup dengan doa.